Selamat pagi, shalom. Kok lemes, saudara? Shalom. Semangat ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di minggu-minggu Paskah, ya. Kita sedang persiapan. Jadi kalau beberapa gereja mereka sudah mengadakan persiapan khusus, ya. Bahkan mereka sudah mulai ada yang berdoa, berpuasa dan sebagainya. Ya, nggak apa-apa ya. Puji Tuhan. Dan hari ini saya mendapatkan tema yang sangat-sangat menantang ya. Menantang dalam tanda kutip karena ini khotbah yang luar biasa. Ya, bukan yang nyampe yang luar biasa, tapi inti. Karena ini menyangkut tentang sang pribadi yang sangat luar biasa. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Karyanya. Saudara, bahkan kalau saudara tutup Alkitab pun, berita tentang Kristus, tentang Yesus, sejarah juga sudah mencatat bahwa 2000 tahun yang lalu ada seorang yang berani mati. Bukan untuk orang yang baik, tetapi dia berani mati untuk orang yang jahat, orang yang sangat-sangat harusnya dihukum, tapi dia rela. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita, yang seharusnya kita terus memuji, menyembah, memuliakan dia selama-lamanya. Saudara, ini dikenal dengan istilah yang seringkali perjalanan salib atau Via Dolorosa. Saudara, sekali lagi sebagai anak Tuhan, lewat apa yang disampaikan ini, memberikan sebuah pemahaman bahwa selama kita mengikut Yesus, Bapak Ibu, Yesus sudah mati menebus, menggantikan kita yang seharusnya mati, kita yang sudah tergadai kepada dosa. Dan gadai itu kalau dunia orang menggadaikan barang itu ada waktu jatuh tempo, ngerti Bapak Ibu ya? Ada jatuh temponya. Dan jatuh tempo itu kalau sudah masuk, jebret sudah jatuh tempo, disita, hilang. Tapi kalau dosa, jatuh temponya apa? Binasa. Mati, kematian kekal. Saudara, mungkin kita berpikir, Pak, kalau Yesus datangnya 2000 tahun yang lalu, gimana dengan orang-orang yang di perjanjian lama, yang belum sempat terima Tuhan Yesus? Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Setuju, katakan amin. Tuhan punya cara, oleh sebab itu ketika Yesus bangkit, dia mati, dia turun ke dunia orang mati. Untuk apa saudara? Mengambil orang-orang yang tertawan di perjanjian lama. Dibebaskan dari tawanan. Dibawa. Kalau orang perang itu bawa jarahan. Nek menang itu bawa jarahan. Jarahannya Tuhan Yesus apa ketika dia perang? Dia perangi. Di tawanan itu dibebaskan semua, dibawa. Dan saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini, di masa-masa anugerah ini, kita mengucap syukur sebab kita diberikan Tuhan sesuatu yang dahsyat, yang sesungguhnya hal ini dinanti-nantikan oleh orang-orang perjanjian lama, yang merupakan sebuah rahasia. Ya, rahasia, tapi bagi kita disingkapkan. So itu sebagai pengikut Kristus, saudara yang seharusnya sudah digadaikan pada dosa, sudah jatuh tempo. Kita ini kalau mati, jatuh tempo manusia itu piro saudara, 70 tahun paling panjang. Kalau sudah mati entek, selesai. Kematian itu sama dengan kematian kekal sudah selamanya. Karena apa? Tergadai. Tapi Yesus datang untuk menebus. Yang ditebus bukan dosa kita, tapi diri kita. Buat apa dosa kok ditebus? Dosa itu dibuang elek. Diri kita ini loh,
ditebus dari tawanan dosa. Ya, jadi Yesus mati untuk menebus kita dari dosa. Jangan dibalik, Yesus mati menebus dosa, kayak apa dosa ditebus? Ya, enggak. Yang ditebus adalah kita dari dosa. So itu lewat Via Dolorosa ini Tuhan ingin memberikan sebuah pelajaran penting sebagai anak Tuhan, sebab banyak di antara kita salah. Ada seorang ngomong sama saya, Pak Josen, aku tidak mau ikut Tuhan Yesus. Aku tak murtad meninggalkan Tuhan. Kecewa aku, Pak. Dulu tak pikir nek melo Tuhan itu seneng, enak, sembarang, iso soge dan sebagainya. Ya, cuma pikirannya seperti itu. Tapi kenyataannya dia ngalami penderitaan. Dia ngalami masalah. Lalu dia berdoa. Padahal masalah itu kadang-kadang manusia yang membuatnya sendiri. Betul ya? Jangan selalu masalah itu disalahkan cari kambing hitam. Saudara, contoh, orang yang cari masalah itu adalah orang yang tidak mau hidup berpada dengan apa yang ada. Ngerti saudara ya? Kayak tonggo dia beli mobil, dia paksa suaminya. Suaminya bayarannya saulan mek 7 juta. Ya, anaknya 3. Lalu suruh beli mobil. Gak ono mah. Yuk nyicil lo lah iso dicicil. Sekarang DP murah ono. Ya. Ini namanya cari mah. Kalau sudah ada apa-apa, doa minta sama Tuhan. Lu itulah nakalan sudah. Dan ingat, Yesus mati sampai mati taat. Dia kayu salib sampai mati. Dari rentetan Via Dolorosa ini memberikan sebuah artinya Tuhan sedang memberikan kepada kita gerejanya sebuah teladan. Ayo ngomong sama-sama, teladan. Kalau teladan harus diapakan saudara? Diikuti. Jangan pikir gini, Yesus kan sudah mati nebus dosa saya. Jadi saya tidak usah soro-soro loh Pak Josen sekarang. Tahu tak enak-enak, duduk senang, berjalan senang, happy-happy doa. Siapa bilang? Saudara itu diberi teladan. Yesus memberi teladan lewat Via Dolorosa ini ada pelajaran, ada teladan tentang ketaatan. Yesus ini taat bahkan mati sampai di atas kayu salib. Ya, saudara, banyak orang Kristen tidak ngerti. Akhirnya ketika dia diizinkan mengalami salib, dia ngomel. Percayalah saudara, yang terberat, yang paling berat sudah ditanggung Tuhan Yesus. Kalau yang paling berat sudah ditanggung Tuhan Yesus, paling itu berarti ya. Wis tidak ada musuh lagi, wis paling berat itu. Sudah ditanggung Tuhan Yesus. Berarti saudara juga menanggung, tapi tidak yang terberat. Tetapi menurut kekuatan, kemampuan setiap orang. Saudara bisa dibedakan ya. Jadi jangan antem kromo. Aku tak mikul salib Tuhan Yesus. Doel saudara, tidak kuat. Ya. Dan lewat salib ini perwujudan bukti bahwa Allah Bapa itu mengasihi umatnya itu saudara dan saya ciptaan yang the best, yang terbaik. Makanya ketika manusia diciptakan, maka Tuhan mengatakan apa? Baik, the best. Ini ciptaan yang sesuai dengan gambar Allah. Boleh dibilang itu sempurna. Tapi memang karena manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi keteladanan ini diberikan pada kita supaya kita gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman kita dibekali. Kalau saudara mengiring Tuhan, ngalami masalah karena Kristus, saudara menderita, itu sebuah kemuliaan, artinya saudara mengambil bagian dalam penderitaan karena Kristus. Dan percayalah tidak melebihi kekuatan kita. Masalah ini kita ini sering masih kuat tapi ngomongnya enggak kuat. Saya enggak kuat Pak Josen ngadepi suami saya. Saya enggak kuat.
pertanyaannya, selama masalah itu belum selesai, Tuhan punya waktunya, punya rencana. Jadi gak ada, seharusnya dia itu kuat, tapi dia tidak mau kuat, beda ya. Ya, saudara, kadang-kadang manusia itu ngaleman, ya, ngangkat beban segini aja, aduh cabut, aduh. Padahal ini enteng, tapi banyak apa? Mengeluh. Saudara, mari kita baca dari apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Alkitab mencatat sesuatu peristiwa dari Via Dolorosa ini panjang ya, tapi saya ambil satu cuplikan gitu ya, di tengah-tengah, tidak mengurangi sesuatu yang berharga dari rentetan Via Dolorosa mengenai masalahnya waktu, saudara ya. Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-31 ya. Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Judulnya apa? Yesus diolok-olokkan. Ya. Saya baca 27. Tes. Nggak usah terlalu banter, nggak apa-apa Pak. Suaranya Pak Josen banter kok ya. Terima kasih. Saya baca 27 Bapak Ibu ayat genap ya. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Ya ditukar. Thank you Wester. Ya mungkin kocak saudara ya, puri itu saudara ya. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. 28 sama-sama. Mereka dan mengenakan jubah ungu. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." 30, mereka dan mengambil bulu itu dan memukulkannya. 31 baca sama-sama, 2, 3. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan menengahkan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk saudara, ini peristiwa yang sangat menyakitkan. Kalau ada Tuhan pernah ngomong, dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Pertanyaannya, dia setara dengan Allah? Betul. Tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan dia rela menderita. Dan penderitanya ini sebagian. Yang kita baca tadi ini masih sebagian. Belum lagi yang dicambuk dan sebagainya sampai hancur. Itu bagian belakangnya, punggungnya ini sudah tidak kelihatan lagi daging atau kulit yang utuh. Sudah hancur lebur, bahkan tulang-tulang sudah mulai kelihatan. Sebuah penderitaan yang tak terkatakan. Saudara perlu mengetahui, Yesus datang ke dunia, dia sudah membiasakan diri dengan pola hidup sederhana. Setuju, katakan amin. Apa Yesus punya istana? Apa Yesus punya emas? Bahkan muridnya pun, Petrus ngomong, emas dan perak tidak ada padaku. Nih saudara, masih kiloan saudara ya. Guyon-guyon. Dia yang perkasa, tapi dia tidak anggap semua itu dia taruh. Bukan berarti ketika Yesus sebagai manusia itu dia tidak berkuasa. Dia berkuasa, buktinya mati bangkit, sakit sembuh. Ya, ketika Yesus belum waktunya disalib, dia sudah dikepung sama orang-orang Yahudi itu ya, sama orang Farisi, sama ahli-ahli Taurat. Itu sudah mau dilempari batu. Tapi memang karena belum waktunya, Yesus berjalan di tengah-tengah mereka, serut, mereka enggak tahu. Berarti dia berkuasa?
berkuasa. Tapi lihat yang kita baca tadi. Yesus sejak lahirnya kesederhanaan. Hidupnya pun dalam keluarga sederhana. Dan saya yakin dia juga ngalami kalau orang kekurangan itu nahan lapar. Dia berpuasa dan sebagainya. Dia punya perasaan manusia seperti saudara dan saya rasakan. Betapa sakitnya penghinaan itu. Saudara, ada orang yang ngomong, Pak, pengorbanan itu Pak. Korban yang paling berat itu sebetulnya bukan korban duit dong Pak. Sebetulnya yang lebih berat itu korban perasaan. Wah, gitu ya. Ini perasaannya Tuhan Yesus dicampur aduk, tidak karu-karuan ini. Saudara pikir Tuhan Yesus itu tidak seperti kita. Kalau kita disakiti, aduh, rasa ingin balas itu, walaupun dia Tuhan, tapi dia pakai tubuh manusia. Dia merasakan seperti yang saudara rasakan. Kan kita nggak tahu. Saudara pikirnya, oh iyalah, dia kan Tuhan, dia kan pencipta, yuk menter lah. Entengnya disiksa gitu loh. Siapa bilang? Dia pakai tubuh manusia supaya bisa merasakan kelemahan kita. Bapak Ibu, Yesus merasakan. Bedanya, Yesus tidak melawan. Dia diam. Dan dia dengan rela. Tolong digarisbawahi kata rela. Ngomong sama-sama, rela. Saya lihat wajah-wajah saudara enggak rela ini. Rela. Enggak apa-apa wis. Ya. Kalau saudara seringkali kita mau berkorban, kita harus merelakan. Seharusnya ini menjadi hak kita. Ini satu-satunya diroyok pisan. Secara manusia kita ingin apa? Mempertahankan, kita royokan, rebut. Dengan cara apa? Macam-macam. Ada seorang ngomong sama saya, Pak mau jual aset. Oke, jual aset saya doakan. Aset ini 3 tahun gak payu, setelah didoakan, payu kaget. Loh, kok sakti yo? Doa itu, enggak, itu memang waktunya Tuhan. Jangan ngomong sih doa no hebat, enggak. Memang waktunya Tuhan. Setelah proses transaksi, ternyata kena potong. Ada kasus apa, kena potong. Yang pemiliknya merasa gini, ini kan hakku. Lalu dia ngomong, anaknya datang sama saya. Waktu saya kuatkan, saya doakan. Tuhan akan berikan kekuatan, hikmat, menanggung semuanya. Lalu anaknya tanya sama saya, Su, kekuatan itu maksudnya apa Su? Ini berarti saya pakai Su ya, panggil pengacara, kita gugat ya Su ya. Loh, kok tanggapannya kok gitu? Maklum, gak ngerti ya saudara ya, saya jelaskan. Sekalipun itu memang sepertinya hakmu, tapi karena engkau berkorban, saya ngomong relakan. Dan percayalah Tuhan bisa ganti yang lebih. Amin. Saudara, Yesus bukan hanya merelakan sesuatu yang biasa, tapi nyawa. Tidak main-main saudara ya. Via Dolorosa bukti bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Pengorbanan Yesus yang membawa kepada kita, kepada keselamatan. Bahkan dia rela, dihina, diolok, diludahi. Saudara, saya pernah ngerasa diludahi orang. Mangkali enggak karuan saudara. Manusiawi dulu ya. Ini anak sepeda motoran. Dia itu pelan. Karena pelan, saya ambil kirinya. Bahasa Inggrisnya kok dilala gitu saudara ya. Kok pas dia cerot kena celana saya. Saya kaget. Langsung saya berhenti gitu ya. Wah, ya manusiawi. Berhenti, saya ngomong, sampai sing kena. Ngidu sembarangan. Iki loh. Tak tunjukkan sama saya. Nempel di sini saudara. Ya. Waduh gila nih gitu ya. Tapi untungnya orangnya kok sadar. Andai kan orang yang ngomong, opo, duel tak? Ya saya nyingkir saudara ya. Untungnya orangnya itu sadar, sepurani mas. Lalu dia kebetulan enggak pakai
seperti kita, tapi dia pakai kain ini, sarung gitu ya. Dia langsung ambil sarungnya, dilapis saudara. Ya wis, sepuran iyo, hati-hati mas, meni mas. Ya. Itu aja orang kita bisa bilang, Yesus, dia raja di atas segala raja. Kita ini masih perlu belajar banyak saudara. Ya. Jangan kita ini sudah melakukan apa sedikit, sudah jadi sombong, gak ada apa-apanya kita itu. Yesus memberikan teladan penderitaan. Dihina, diolok-olok, dibuat guyonan. Oh, hormat raja, mari gitu dicoplok bajunya. Dipermalukan. Selama perjalanan itu, Yesus merelakan dirinya. Dia rela. Apa yang tuh Bapa perintahkan dia taati. Dari mulutnya tidak keluar sebuah keluhan. Dia tidak ngomong gini, walah cek sorodi tadi wong Kristen ini kira-kira. Ini salah, ngono salah, kok rewel ya Pak ya? Enggak. Diam. Ini keteladanan Tuhan. Saudara mungkin hari-hari ini saudara alami apa? Ayo kita belajar. Ingat. Yesus sudah mengalami yang terberat di atas kayu salib. Yang kita alami itu bukan terberat. Firman Tuhan yang ngomong bukan saya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang, loh kok saudara enggak wani ngomong. Pencobaan yang apa? Si banter ngomongnya biasa. Jangan dibesar-besarkan. Ya. Jalan penderitaan bersama Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dan saudara tidak boleh punya pemikiran seperti ini juga. Oh berarti orang Kristen itu kesannya itu menderita terus saya. Salib terus saya. Ya enggak. Sebab setelah salib ada kemuliaan. Makanya proses salib ini adalah untuk menyangkal diri ini loh, kedagingan kita ini loh. Kalau Yesus disalib satu kali, selesai. Setelah itu dia mati dan bangkit satu kali. Kalau saudara proses nyalibkan daging ini proses ya berulang-ulang. Saudara, bayangkan kalau saudara diproses langsung, tidak ada yang kuat. Tidak ada. Tuhan tahu kemampuan saudara. Oh hari ini Bapak Suwandi kemampuannya segini. Sama Tuhan diizinkan. Tidak dikei lebih. Oh kemampuannya Pastor Ishak segini. Dikasih segini sama Tuhan. Duh Pak. Lah kau Pak. Kau wong nyicil Pak. Ya saudara. Karena memang Tuhan tahu kemampuan kita. Tidak bisa langsung diketno langsung ya. Kita bisa tidak kuat. Kita bukan Yesus. Ada masanya itu sebuah proses menghentikan perbuatan daging atau kedagingan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita apa? Penderitaan badani. Sarannya apa saudara? Kamu pun, berarti kita pun ya harus juga apa? Mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah apa saudara? Jadi salib itu untuk mengakhiri perbuatan dosa, keinginan daging. Itu makanya harus disalibkan. Makanya Paulus mengatakan lebih ekstrim lagi. Karena itu matikanlah di dalam dirimu. Matikanlah. Lebih keras lagi ini.
Karena Kristus telah menderita secara badani, kita juga harus mempersenjatai. Jadi ini menjadi sebuah senjata. Kalau saudara menderita karena Kristus, di pikiran saudara itu sudah ada sebuah pemahaman. Ini senjata. Oh iya, gak apa-apa. Saya menderita seperti ini, berarti saya mengambil bagian dalam penderitaan karena Kristus. Karena Kristus juga menderita secara badani. Ya, penderitaan salib itu, perjalanan Via Dolorosa itu penderitaan secara badani. Sakit, fisik langsung. Ya, belum lagi psikisnya, ditolak, dihina, diolok. Komplit. So itu mari kita bukan hanya mengenang jalan penderitaan Kristus, tetapi juga kita akan hidup di dalam ketaatan dan kasih, mengikutinya setiap hari. Jadi bukan cuma slogan tok. Ikut Tuhan bukan cuma ngomong doang, tapi ada buktinya. Rela. Sebab barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan pikul salibnya setiap hari. Betapa Tuhan itu menyangkali dirinya sendiri. Dia yang punya kuasa, tapi dia tidak anggap disangkali. Enggak. Saudara pikir Tuhan itu enggak kepingin dibela. Dia kepingin seperti kita. Dia juga kepingin dibela Bapaknya. Apakah kamu sangka bahwa aku gak bisa minta kepada Bapakku supaya menurunkan malaikat untuk membasmi orang-orang ini? Itu sebuah ungkapan yang seharusnya itu bisa dilakukan Yesus. Tapi dia tidak mau melakukannya. Bapak Ibu begini, saya kasih perumpamaan. Saudara, orang yang punya kekuatan lebih dengan orang yang biasa, ketika dia diperhadapkan pada sesuatu yang sebaliknya, justru orang yang lebih inilah, dia justru lebih mengalami penderitaan. Ya, contoh, ada seorang, dia jago karate, jago kungfu gitu ya, kundao. Ya. Wah, misalkan sabuk hitam gitu ya. Sabuk hitam sih kurang lagi, bukan ban hitam tapi dan ini dan sebagainya gitu ya saudara ya. Berarti levelnya tinggi. Sedangkan satunya levelnya masih sabuk putih. Itu pemula. Ketika dihadapkan kepada seorang musuh, dua orang ini dikasih pesan, kamu nanti tidak boleh melawan ya. Kamu harus pura-pura kalah. Saya tanya saudara, ketika pertandingan itu terjadi, dua orang ini sama-sama disuruh pura-pura kalah. Yang lebih menderita siapa? Sing lebih hebat atau sing ban putih? Sing lebih hebat. Karena apa? Dia punya kemampuan, ingin tok. Tapi aku disuruh kalah, ya wis tak kalah ya wis. Sebetulnya tak sekali tak jurus saya amblas orang ini. Itu perasaan itu ada di dalam Kristus. Yesus punya perasaan itu. Kau sangka aku tidak bisa nyuruh Bapakku, minta kepada Bapakku untuk mengirim seorang malaikat. Tidak usah banyak, satu doa, satu malaikat itu jebret ratusan ribu ditempeling mati kabeh. Itu kedahsyatannya malaikat. Tapi Yesus tidak melakukannya. Oleh sebab itu saudara, hari ini sebuah panggilan bagi kita. Kalau Yesus sudah meninggalkan teladan untuk saudara dan saya, mari ketika kita menghadapi persoalan masalah, kita sudah dipersenjatai dengan sebuah pemikiran, iya, sakit. Mungkin aku ditolak, aku difitnah, dihina. Jangan takut. Saudara sedang mengambil bagian dalam Via Dolorosa. Dan ingat, salib itu tidak selamanya. Ayo ngomong, tidak selamanya. Setelah salib ada Saudara tidak boleh nakalan, milih kemuliaan itu tanpa salib. Itu jalannya iblis. Iblis selalu nawarkan itu, Yesus, engkau gak usah disalib repot-repot, buat apa? Sembah aku satu kali, seluruh isi dunia tak kasih no.
Itu jalannya iblis. Jadi kalau saudara ngerti, jangan berontak. Dengan sadar sebuah pemahaman ini senjata bagi kita ketika kita menderita. Mulut kita berkata, terima kasih Tuhan, saya dapat bagian menderita karena Kristus. Saudara harus bedakan menderita karena salah dewe dengan menderita karena nama Tuhan. Bisa dibedakan ya? Jelas. Saudara bikin masalah atau Tuhan izinkan masalah, itu juga beda. So, mari kita jangan buat masalah. Karena masalah itu tidak dibuat, kadang-kadang diizinkan Tuhan datang dengan sendirinya. Dan kadang-kadang masalah itu tidak satu, tapi ngejak teman. Ngerti saudara ya? Masalah satu belum selesai, masalah lain. Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara ada di tempat ini. Mungkin engkau mengingat orang yang kau cintai tidak bersama-sama saudara. Ya. Hari ini orang saya cintai tidak sama saya, di rumah, di KPR sama anak saya, Joko Putu. Jadi mohon maaf ya, jaga cucu. Karena mama baru, papa baru, guru pengalaman. Semalam katanya nangis terus. Tapi kena mama-mama saudara, cukup selendang gendong, langsung cep. Katanya anak saya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Loh iya. Ya, tak omongin selendangnya sih ajaib, saya guyon gitu. Saudara ya, jadi di mana mereka hari-hari ini? Saudara, ingat Tuhan menyatakan, aku mengasihi engkau. Tidak ngomong tok, dia buktikan. Dia berikan anaknya yang tunggal yang paling dikasihinya. Satu-satunya. Kalau saudara mau tanya, siapa di dunia ini yang ada seperti Tuhan? Gak ada. Tapi tes teriono, mirip-mirip tapi tidak sampai dikorbankan benar. Yaitu Abraham. Ya, Abraham itu ngalami saudara ngerasa anak satu-satunya. Harus dikorbankan, korban ngeri saudara. Zaman dulu itu apa? Disembelih, kayak korban bakaran. Abraham tidak segan. Apa berarti Abraham itu jahat? Ada yang menuduh, bapak kok jahat yo, anaknya kok dipersembahkan. Keliru saudara. Karena dia begitu mengasihi kita. Sehingga dia mau mengorbankan anaknya yang paling dikasihi. Berarti saudara ini berarti sungguh-sungguh menikmati kasihnya Bapak. Oh kan sing amin saudara ya. Ya. Abraham itu loh. Padahal ketika mau dibelai sungguhan, malaikat ngomong stop. Jadi disembelih? Enggak. Tapi Yesus jadi disalib sampai mati. Itu bukti kasih Bapa. Kalau yang terbesar saja di doa malam kemarin kita belajar ya, sudah diberikan. Apalagi yang lain-lain. Jangan usah khawatir. Salam kanan kiri, jangan khawatir. Sing terbesar sudah dikasih. Apalagi sing perintil-perintil gitu ya, sing cilik-cilik. Pasti dikasih. Roh Kudus ada di sini. Dia akan memberikan sebuah pemahaman untuk kita. Supaya kita lebih ngerti, menghargai. Saudara jangan gampang-gampang dididik. Diajari iblis suruh berbuat dosa, kita nurut. Kalau kita ngerti ini, jangan salibkan Kristus untuk kedua kali. Jaga hidupmu dalam kekudusan. Izinkan Roh Kudus dan firman-Nya memenuhi hidupmu. Pikiran kita dipersenjatai, ya wis rela untuk menambah sebuah ketaatan. Taat, bahkan taat sampai mati. Salib Kristus itu bukti kasihnya. So itu jangan pernah melupakan kasih Tuhan. Ku takkan lupa, apa saudara? Kasihnya. Jangan pernah dilupakan.
Jangan anggap sepi pengorbanan Tuhan Yesus. Hargai. Dengan saudara menghargai pengorbanan Kristus, artinya saudara menjaga hidup saudara untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik tampil ke depan. Kalau yang terberat sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perjalanan Yesus menuju kayu salib itulah sebuah perjalanan menjemput saudara dan saya yang sudah tergadai oleh dosa, dan upah dosa itu maut. Tetapi oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh salib Kristus teramat mulia. Renungkan baik-baik akan kasih Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Yesus mati di atas kayu salib. Ingat kasih-Nya, jangan pernah melupakannya. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, oh salibnya teramat mulia. Katakan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saya jemput sama-sama bangkit berdiri. Salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan, salibnya, salibnya
pulih dosaku satu disucikan oleh sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan salibnya. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, dosaku oleh darah Yesus. Sembah, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Iya nama siapa Bapa haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita orang berdosa. Dia mau menanggung semua kesalahanmu. Dia yang sudah menanggung semua dosa, akibat dosa, kematian yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari sembah, sembah, sembah. Haleluya. Haleluya. Waktu dia disalib, dia menderita sengsara karena kita. Sesungguhnya dia sudah menanggung semua kesalahan kita, semua pemberontakan kita. Yes, ya lama-lama. Haleluya. Menaikkan syukur, terima kasih untuk salib Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, jangan pernah kau lupakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar lewat pemahaman kita, pengertian kita akan korban Kristus membawa kita tidak lagi gampang-gampang untuk berbuat dosa. Karena dosa itu langsung menyakiti hati Tuhan. Dia sudah melakukan yang terbesar.
Dia berikan anaknya yang paling dikasihinya untuk mati, untuk menggantikan kita. Bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Sebab pada hari ketika dia bangkit, dia kalahkan musuh terbesar, yaitu kematian, maut sudah dikalahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Berikan kami Roh Kudus kekuatan, kemampuan untuk kita menangkap, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Istimewa kami melakukannya, mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Doa ucapan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak.